mendengarkan tausiah Ramadan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Khairuddin LC. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana lisairis syuhuri sayyida وكمل فيه الفخر حيث جعله للبركات والخيرات موردا وأنزل القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى ممر الليالي والزمان أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita Syekhunal Karim, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bibarakati ulumih. Seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Ittihad, hadirin wal hadirat, ma'asyiral qa'imin wal qa'imat rahimakumullah. Panjatan, puja, puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan pada kita karunia nikmatnya yang tak terukur, terutama nikmat Ramadannya yang tengah kita jalankan ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kekuatan lahir batin untuk kita agar senantiasa istiqamah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita keluar dari Ramadan ini benar-benar menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal. Hadirin ma'asyiral qa'imin wal qa'imat rahimakumullah. Setiap perkara ibadah dalam konteks ajaran Islam masing-masing memiliki yang namanya keistimewaan atau keutamaan. Dalam bahasa agama itu disebut dengan fadail. Fadail adalah plural ataupun jamak daripada fadilah, singular ataupun mufrad, yaitu keutamaan atau keistimewaan pada masing-masing ibadah. Kita mengenal ibadah salat memiliki keistimewaan tersendiri. Ibadah zakat, ibadah haji, bahkan ibadah puasa pun memiliki keistimewaan. Makanya Al-Imam Ghazali rahimahullah
membagi keistimewaan dalam segi ibadah ada dua. Kurang lebih ada dua yang namanya konteks ibadah dalam literatur ajaran agama Islam. Yang pertama, keistimewaan karena menempel pada waktu. Al-fadail bil awqat. Sebuah ibadah menjadi istimewa yang pertama karena nempel pada waktu. Satu contoh hadirin rahimakumullah, ibadah saum yang tengah kita kerjakan ini. Ini kan jatuhnya pada bulan suci Ramadan. Ramadan adalah merupakan waktu yang istimewa yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Artinya ibadah puasa menjadi istimewa karena memang menempel pada waktu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Begitu juga sebuah doa menjadi mustajab ketika kita doa bainal adzan wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamah menjadi mustajab. Kenapa? Karena memang waktunya adalah waktu mustajab bainal adzan wal iqamah. Doa ingin berbuka puasa, sepertiga malam kita sembahyang, kita sholat, itu adalah waktu yang istimewa. Kenapa? Karena memang waktunya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah menjadi perkara yang istimewa. Kenapa? Karena al-fadail bil makan. Menjadi perkara istimewa karena emang nempel pada tempat. Menempel pada tempat. Kalau tadi yang pertama ibadah jadi istimewa nempel pada waktu. Yang kedua ibadah jadi istimewa karena nempel pada tempat. Satu contoh, kita sholat di Masjidil Haram, tentu pahalanya lebih besar ketimbang kita sholat di masjid yang lain selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Betul? Begitu juga sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya besar Allah berikan. Kenapa? Karena memang berada pada tempat yang istimewa, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Artinya rangkaian dua ibadah ini ada yang istimewa karena waktu, ada juga yang istimewa karena menempel pada tempat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini puasa jadi istimewa karena menempel pada bulan yang mulia, yaitu Ramadan. Di mana Ramadan pada bilangan hijriahnya ini adalah bulan yang keberapa? Bulan yang keberapa Ramadan? Poho tenyaho aing. Kumaha iya Ustaz Sobari. Bulan yang ke-9, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, terus Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bulan yang ke-9 dalam bilangan Hijriah dan Qamariyah. Ini kan kudu kita selidikin, kenapa kok Allah taruh Ramadan pada bulan yang ke-9? Oh, ternyata jamaah rahimakumullah, ini adalah ada makna yang tersirat dan filosofis, bahwa ketika bayi berada dalam kandungan seorang ibu itu kurang lebih 9 bulan, makanya keluar daripada Ramadan, masuk Syawal bulan yang ke-10, bayi merojol, masuk kita kepada Idul Fitri. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Inilah makna daripada Ramadan yang begitu agung, kesempatan yang Allah berikan jangan kita sia-siakan. Oleh karena itu, begitu istimewanya ibadah puasa jamaah rahimakumullah. Coba kita buka Al-Quranul Karim, 30 juz Al-Quranul Karim, beribu-ribu ayat dalam Al-Quranul Karim.
banyak kata-kata Allah, firman-firman Allah yang Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kita lihat ternyata jamaah rahimakumullah, perintah Allah Ta'ala terhadap ibadah saum di bulan suci Ramadan Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tidak dengan ibadah-ibadah yang lain. Satu contoh rukun Islam kita mengenal yang namanya ibadah salat. Allah tidak mengawalinya dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu. Mari buka Al-Quranul Karim, kita lihat, kita gali bersama, kita tadabburi bersama. Allah tidak mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, tidak jamaah rahimakumullah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Atau di ayat lain aqimus shalah wa atuz zakah, tidak diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga kita lihat, walaupun ada ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, itu perintah tolong menolong dengan kesabaran dan sholat. Artinya apa? Artinya Allah tidak mengatakan solu, langsung perintah sholat itu sendiri, tidak. Tapi pada ayat tersebut tolong menolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat. Kemudian ibadah haji jamaah rahimakumullah, kita lihat Allah tidak mengawali perintahnya dengan ya ayyuhalladzina amanu wa atimul hajja wal umrata lillah. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kita lihat ayat Al-Qur'anul Karim, justru Allah Ta'ala mengawali kalimatnya dengan indah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat yang sebelum kamu. Allah awali dengan kalimat kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Aya naon ieu, aya naon? Apa pesan yang Allah sampaikan di sini jamaah rahimakumullah? Kita kudu tahu. Jangan kita nyebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba doang. Tapi kok kenapa terhadap puasa ini Allah awali perintahnya dengan ya ayyuhalladzina amanu? Apa sebenarnya ada pesan moral yang akan Allah sampaikan jamaah rahimakumullah khusus kepada hamba-hambanya yang beriman? Artinya setiap kali datang Ramadan Allah ingin menyeru hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang baik, wahai hamba-hambaku yang mulia. Allah yang muji. Kalau pujian dari Allah kira-kira benar apa salah? Pujiannya kira-kira basa-basi apa kagak? Kagak. Real con itu, real con pujiannya ya. Artinya jelas pasti bahwa Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya ini kan puasa undangan Allah langsung jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita diundang sama orang yang memiliki status sosial yang tinggi, aja udah girang diundang buka puasa, betul? Diundang sahur bareng girang. Oh, gua dong nih, saya diundang camat. Oh, saya diundang ini sama bupati, girang bukan main. Apalagi kita ini Allah langsung yang ngundang kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kira-kira bangga apa kagak? Makanya mari kita tunjukkan kebanggaan kita dengan selalu istiqamah, yaitu melakukan saum di bulan suci Ramadan, tilawatul Quran, salat tarawih, salatul lail dan lain sebagainya. Malah Hadratus Syekh
Al-Imam Syekh Abdurrahman As-Safuri As-Safi'i dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ba'dul hukama, sebagian ahli hukama, para ulama-ulama ahli hikmah menyatakan Ramadan itu ada berapa huruf? Ada berapa huruf Pak Bu? 7. Ada berapa huruf? Ra, mim, dot, alif dan nun. Ada 5 huruf Ramadan. Hadratus Syekh Abdurrahman As-Safuri As-Safi'i dalam kitab Nuzhatul Majalis menjelaskan ada 5 huruf dalam kata Ramadan. Apa yang tersirat di dalamnya kudu kita gali juga. Kenapa kok namanya Ramadan? Kadang-kadang kan orang manggilnya, ada juga yang nyebutnya Ramadan, bukan Ramadan. Kadang-kadang tulisan marhaban ya Ramadan. Ramadan artinya membakar yarmudud dunub, membakar dosa-dosa. Tapi ketika kita menyebutnya jadi Ramadan, ro mim dal, hati-hati. Bahasa Arab kalau udah berubah huruf bisa rubah arti. Yang harusnya dot Ramadan jadi Ramadan. Banyak apa kagak kira-kira yang begitu? Marhaban ya Ramadan. Apalagi di TV-TV Ramadan. Padahal artinya jauh. Kalau ro mim dal, kalau saya lihat dalam kamus bahasa Arab, itu artinya adalah orang yang matanya belekan, alias orang yang sakit mata. Makanya ar-romad itu penyakit mata. Tabibur romad, dokter sakit mata, spesialis sakit mata. Makanya hati-hati. Makanya kalau kita nyebut marhaban ya Ramadan, selamat datang orang yang matanya belekan. Mampus gak kira-kira? Nah itu bahasa Arab. Dot dengan dal udah beda aja jauh maknanya dari Ramadan ke Ramadan. Makanya ada 5 huruf kata Syekh Abdurrahman As-Safuri. Yang pertama adalah ra. Ra ini apa? Ra ini adalah ridwanullah lil mutakarrabin, yaitu Allah curahkan keridhaannya bagi hamba-hambanya yang mau mendekat dengan Allah. Kita mendekat dengan sholat kita, kita mendekat dengan ibadah kita. Makanya literatur ajaran agama Islam, ibadah bukan hanya terfokus pada ibadah mahdoh saja, ibadah sholat, puasa, zakat, bukan itu saja. Tapi yang namanya ibadah dalam rangkaian agama Islam ada yang namanya ibadah gairu mahdoh, yaitu ibadah berinteraksi dengan sesama dengan baik, alias hablum minan nas. Kita jalan nemu sampah di jalanan, kita pungut, kita masukin ke tong sampah, itu pun adalah ibadah. Kita jalan pakai motor, tiba-tiba ada paku di jalanan, kita comot, kita singkirkan biar orang kagak celaka, itu pun ibadah. Kita berkata baik dengan sesama saudara sanak famili kita, itu pun adalah ibadah. Luas makna daripada ibadah dalam literatur ajaran agama Islam. Makanya kita dekatkan diri kita baik dengan sholat tarawih, tilawatul Quran, dan baik dengan ibadah yang fardu maupun dengan ibadah yang sunnah. Yang kedua hurufnya setelah ra, mim. Mim itu adalah apa artinya? Maghfiratullahi lil asin, yaitu ampunan Allah bagi hamba-hambanya yang ingin bertaubat di bulan Ramadan ini. Kesempatan yang Allah berikan jangan pernah kita sia-siakan. Banyakin baca istighfar. Ini kan udah fase maghfirah, Allah curahin ampunan. Banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat, karena Ramadan termasuk syahrul istighfar wa syahrut taubah. Kemudian yang ketiga huruf ra mim dot. Dot itu adalah domanullahi lit-ta'iin, yaitu jaminan Allah bagi hamba-hambanya yang taat. Taat kita menjalankan segala perintah Allah Ta'ala, taat kepada baginda Rasul. Man ata'ani kata Nabi faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Barang siapa orang yang taat kepadaku kata Nabi, berarti faqad ata Allah, berarti sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, barang siapa orang yang ingkar kepadaku kata Nabi, faqad asallah, berarti sungguh dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dotnya, yaitu domanullah lit-ta'iin, jaminan Allah bagi hamba-hambanya yang taat. Apa jaminannya? Tiada lain tiada bukan, yaitu idkum minan nar, bebas kita dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah.
Ini kelihatannya wajah-wajah ahli surga semua. Amin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya kelak. Kemudian yang keempat adalah alif ulfatullah lil mutawakkilin. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang bertawakal. Sebelum bertawakal ada ikhtiar usaha, kemudian baru tawakal. Kemudian yang kelima yang terakhir jamaah rahimakumullah adalah nawalullahi lis-sadiqin, yaitu anugerah Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang jujur dan istiqamah. Inilah mudah-mudahan dengan madrasah Universitas Ramadan yang tengah kita jalani ini, mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang fitri, laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk kita semua agar dapat istiqamah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan semoga Allah beri kita keberkahan dunia dan akhirat, dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf lahir dan batin. Waqad yurja li jarhi sayfin bur'un wala bur'u lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masihlah ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.